Shalom, salam misioner untuk adik-adik semua. Sebelum kita memulai sekolah minggu online ini, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Bapak, Ibu, atau Kakak selama mengikuti sekolah minggu online ini. Adik-adik berpakaian sopan dan rapi. Adik-adik ikuti instruksi kakak-kakak pendamping dalam memuji dan memuliakan Tuhan dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi. Selama mengikuti sekolah minggu online ini, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pengumuman nih. Setiap minggu setelah mengikuti kegiatan sekolah minggu ini, adik-adik mohon mempersiapkan kolekte juga ya. Lalu masukkan ke dalam amplop. Nanti dibawa saat boleh mengikuti sekolah minggu di gereja. Atau boleh juga dikumpulkan kepada kakak-kakak pendamping masing-masing lingkungan. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Senang sekali hari ini kita bertemu lagi dalam acara sekolah minggu walaupun secara online. Tema sekolah minggu kita hari ini adalah Allah memperhatikan orang-orang yang rendah hati. Nah, sebelum kita masuk ke dalam
acara selanjutnya dan kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk ke dalam doa dan mengambil sikap berdoa yang baik. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat mengikuti sekolah minggu pada hari ini walaupun secara online. Ya Bapa, bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar dan menerima firman-Mu dengan hati terbuka sehingga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memerhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-menurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56 tentang Bunda Maria. Ya, sekarang kakak mau bercerita ya. Cerita ini adalah kisah nyata di negara sebagian Cina. Di negara itu, di bagian wilayah itu, saat itu terjadi kekeringan yang panjang,
sehingga yang nampak hanyalah gurun pasir, kering, panas, gersang, sehingga penduduk setempat sangat sulit untuk mendapatkan air. Maka pemerintah setempat memberlakukan peraturan yang sangat ketat. Air yang digunakan oleh penduduk diangkut oleh truk-truk pengangkut yang dibawa oleh para tentara. Masing-masing orang hanya diberi 3 liter air setiap harinya. Sangat sedikit, bukan? Nah, pada suatu hari yang sangat cerah saat itu, datanglah seekor sapi, seekor induk sapi yang terlepas dari tali pengikat leher. Talinya masih terikat di leher adik-adik, hanya terlepas dari ikatannya. Sapi itu pun berjalan ke arah jalan raya, di mana jalan itu menjadi jalur untuk pengangkut air. Ya, truk-truk lewat di situ. Lalu, sapi itu tiba-tiba berhenti, tepat di depan truk yang mengangkut air. Maka, sopir truk pun akhirnya turun dan berusaha mengusir sapi. Tetapi sapi itu tidak mau pergi. Kemudian karena beberapa saat sapi itu tidak mau pergi, maka terjadi kemacetan yang agak lama sehingga membuat pengendara lain yang naik mobil, naik motor, mereka marah karena tidak sabar dengan kemacetan itu. Lalu para petugas membantu sopir truk itu untuk mengusir sapi. Bahkan ada yang menggunakan api, tetapi sapi itu tetap tidak mau pergi. Lalu tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Dia adalah pemilik sapi itu. Untuk mengusir sapinya dari jalan raya, dia mencambuk dengan keras sapinya sampai kulitnya terluka. Sapi itu pun merintih dan menangis dan membuat orang-orang yang melihatnya menjadi iba, menjadi kasihan dengan sapi itu. Kemudian seorang tentara yang menjadi penanggung jawab pengangkutan air itu, dia datang dan mengambil ember lalu mengisinya dengan air dan diletakkan di depan sapi itu. Dia berkata, "Kali ini saya rela untuk dihukum." Lalu setelah diletakkan di depannya, ternyata sapi itu tidak mau minum. Dia tidak meminumnya, adik-adik. Kenapa kira-kira? Nah, ternyata adik-adik, dia memandang ke arah matahari terbenam, lalu melenguh dengan keras. Tak lama kemudian, dari balik gundukan pasir, muncullah seekor anak sapi. Dia berjalan terseok-seok dan bertatih-tatih karena lemas kehausan. Dia datang kepada induknya dan mulailah dia minum air yang sudah disediakan oleh tentara tadi. Dia minum sampai puas. Dipandangilah oleh induknya dengan penuh belas kasih dan induknya pun menangis. Setelah selesai meminum, maka induk sapi dan anak sapi ini saling menjilat sebagai tanda kasih sayang dari orang tua dan anak. Lalu tanpa diusir oleh orang-orang, sapi itu pun minggir dari jalan raya. Dia pergi bersama anaknya. Dan orang-orang yang ada di situ hanya terdiam dan memandang sapi tersebut, lalu merenung dalam hatinya. Nah, adik-adik,
cerita tadi menunjukkan apa coba? Iya, kasih sayang seorang apa? Seorang ibu kepada siapa? Anaknya. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya sangatlah besar. Seorang ibu pasti sangat mencintainya, mencintai anaknya, yang rela mengandung, merawat, melahirkan, merawat, kemudian mendidik, dan membesarkan anaknya, supaya anaknya menjadi anak yang baik, anak yang berbakti, dan anak yang takut akan Tuhan. Nah, seperti juga dengan Bunda Maria. Bunda Maria, adik-adik punya kan gambar Bunda Maria? Ya, Bunda Maria ini juga sangat menyayangi anaknya, yaitu siapa? Tuhan Yesus, Tuhan kita. Dia rela mengandung anaknya, melahirkan, merawat, mendidik, dan membesarkan Tuhan Yesus. Dalam kerendahan hatinya, Bunda Maria hadir sebagai ibu yang sederhana, yang setia, dan rendah hati, rela menderita demi cintanya kepada Yesus anaknya. Dan sebagai imbalan atas kerelaan Bunda Maria, maka Allah memberikan karunia kebahagiaan surga, yaitu dengan mengangkatnya ke surga. Ya, adik-adik yang terkasih, kenapa kok ceritanya tentang Bunda Maria yang diangkat ke surga ya? Iya, karena hari ini adalah hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ya. Karena itu adik-adik, tugas kita semuanya, anak-anak, orang tua, siapapun, yaitu meneladan Bunda Maria. Memiliki kerendahan hati, setia, dan rela menderita untuk memuliakan Tuhan. Iya. Ya, kita harus taat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan pun akan memperhatikan anak-anaknya yang memiliki hati yang baik, yang rendah hati. Nah, selain itu adik-adik, tugas perutusan misioner untuk adik-adik semua adalah ya, tugas nyata yang harus dilaksanakan ya setelah ini adalah berdoa untuk orang tua, untuk ibu yang sudah melahirkan, sudah merawat dan membesarkan. Kemudian juga taat kepada orang tua. Tidak boleh melawan. Ya, itu salah satu contoh untuk melaksanakan teladan dari Bunda Maria. Ya, bisa ya? Oke, pasti bisa. Nah, sebelum kita akhiri semuanya, nanti setelah ini akan ada aktivitas. Ikuti ya, jangan dilewatkan ya, karena aktivitasnya ini istimewa. Karena apa? Rahasia. Ikuti terus ya. Nah, juga selain itu ada juga teman-teman yang bernyanyi. Ada yang nanti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyebutkan butir-butir Pancasila. Ada masih kecil loh. Nanti adik-adik semua juga harus bisa ya. Pasti bisa. Kemudian juga ada teman yang akan berdoa Salam Maria. Bisa semua kan doa Salam Maria? Doanya sangat singkat dan sangat sering kita doakan ketika kita berdoa rosario atau berdoa setiap hari. Oke adik-adik, jangan dilewatkan ya semuanya dari awal sampai akhir. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman yang terkasih, ayat emas minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 50 yang bunyinya, rahmatnya turun-menurun atas orang yang takut akan Dia. Halo, adik-adik yang terkasih, aktivitas hari ini berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita akan membuat bendera merah putih. Jadi kertas segi 4 ini kita bagi menjadi 2. Kita bagi 2. Kita garis yang lurus ya, garisnya. Lalu kita warnai. Warna merah ya, sampai rata. Diwarnai sampai selesai. Nah, kalau sudah, nanti adik-adik kasih lem di bagian belakang. Kasih lem. Lalu ambil lidi. Boleh tusuk sate ya. Lalu kita lilitkan di sini supaya lengket. Nah, jadilah bendera merah putih. Bisa ya? Adik-adik kalau mau warna di belakangnya juga boleh. Oke? Selamat beraktivitas. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Adik-adik terkasih, terima kasih karena kalian telah mengikuti sekolah minggu online dengan penuh semangat. Semoga firman yang sudah kita dengar, pesan-pesan yang disampaikan
sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita masuk dalam sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang acara ini. Terima kasih karena Engkau telah pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga firman yang telah kami dengar, pesan-pesan yang telah kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk selalu menjadi rendah hati dan setia seperti Bunda Maria. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa